Taskia, mau beli coklat yuk. Aku tuh gak suka coklat. Coklat itu enak, Taskia. Tahu dari mana? Ya tahulah, coklat itu terbuat dari salah satu tanaman perkebunan, bijinya kakao. Kamu tahu kan? Iya sih, baru aja tahu. Dan kamu tahu nggak, kalau aku tuh pengen banget kerja di salah satu perusahaan atau perkebunan tanaman kakao. Emang kenapa? Ya karena kamu tahu nggak, Indonesia itu adalah produsen biji kakao terbesar 3 di dunia yang mentah. Jadi kita sebagai anak muda harus memanfaatkan dong, ya nggak? Bener banget. Iya. Makanya sekarang aku itu masih cari-cari info, cari-cari artikel, video yang membahas tentang manajemen kakao tentunya. Kamu ada nggak videonya? Ada, emang kamu mau? Boleh. Yaudah yuk lihat. Yuk kita lihat videonya. Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama aku Taskia Nur Fauziana dari Fakultas Pertanian Universitas Jember. Nah, dari video pengantar tadi, mereka lagi butuh kejelasan nih terkait dengan manajemen kakao. Maka dari itu, di sini aku mau sedikit membantu untuk menjelaskan bagaimana sih manajemen tanaman kakao dimulai dari proses budidaya, bahan baku, SDM, dan hasil panen. Yang pertama, di sini aku mau bahas proses budidaya. Jadi, proses budidaya itu terdapat beberapa tahapan, dimulai dari tahapan penyiapan lahan. Tahapan penyiapan lahan dilakukan secara manual dan dilakukan sekitar 1 tahun atau menyesuaikan. Dimulai dari pembuatan lubang dengan kedalaman 50 x 50 cm dan tanah pada lubang tersebut telah dicampur dengan pupuk kandang. Agar apa? Agar struktur tanah dapat diperbaiki secara perlahan. Yang kedua adalah persemaian dan pembibitan. Persemaian ada 3 tahapan. Yang pertama adalah persiapan bahan tanam, yaitu biji kakao itu. Kedua adalah persiapan tempat persemaian. Dan yang ketiga adalah persemaian dengan perendaman selama 10 menit lalu disemai dengan posisi sepertiga biji kakao terbenam dengan jarak 2,5 x 5 cm. Ketika telah berkecambah, bibit kakao dipindahkan ke dalam polybag yang berisi campuran tanah, pasir, serta pupuk kandang. Pembibitan juga bisa dilakukan dengan metode lainnya seperti pencangkokan. Yang ketiga adalah penanaman bibit kakao. Waktu yang tepat untuk penanaman kakao yaitu sekitar awal musim hujan. Penanaman dilakukan dengan pemindahan bibit dari polybag ke lahan yang telah dipersiapkan. Tanaman kakao ditanam di sekitar tanaman naungan dengan tujuan untuk mengurangi intensitas cahaya. Yang keempat adalah penyiangan dan pemangkasan tanaman kakao. Penyiangan dilakukan dengan tujuan agar kebun tidak kotor dan persaingan antara tanaman kakao dapat terkurangi. Untuk pemangkasan itu ada beberapa jenis. Pemangkasan yang pertama adalah pemangkasan bentuk, dilakukan ketika tanaman belum menghasilkan untuk menjaga keseimbangan. Pemangkasan kedua adalah pemangkasan pemeliharaan, yaitu ketika sudah dewasa agar tetap ideal. Dan yang terakhir adalah pemangkasan pemacu pembungaan. Untuk yang kelima adalah pemupukan. Pemupukan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman kakao karena unsur haranya yang dibutuhkan terpenuhi. Nah, pemupukan ini bisa malah menjadi penyebab kerugian loh apabila terjadi kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut harus diatasi dengan pemupukan yang benar sesuai dengan 4T: tepat waktu, tepat jenis, tepat cara, serta tepat dosis. Salah satu cara pemupukan yang digunakan itu adalah cara larikan, yaitu cara pemupukan dengan pembuatan lubang dan diisi oleh pupuk dan ditutupi oleh sersah ataupun bisa dengan tanah. Yang keenam adalah pengendalian hama dan penyakit. Hama yang sering menyerang adalah hama penggaret buah yang bisa diatasi dengan penyarungan buah. Hama penghisap dapat diatasi dengan penyemprotan. Penyakit FSD diatasi dengan pemangkasan sanitasi, dan penyakit buah busuk dengan cara diambil buah yang busuk agar tidak terjadi persebaran. Yang ketujuh adalah pemanenan. Perubahan warna kulit menjadi warna kuning serta suara nyaring ketika digoncangkan adalah tanda-tanda kakao sudah siap dipanen.
Pemanenannya itu juga dilakukan dengan alat-alat khusus, bisa seperti gunting pangkas, sabit, pisau, dan dilakukan sekitar 2-3 kali dalam satu bulan. Saya akan membahas terkait dengan sumber daya manusia. SDM ini adalah kemampuan manusia dalam hal daya pikir fisik terhadap perencanaan, pengawasan, dan pengoordinasian. Penerapan SDM dalam berhubungan satu dengan lain adalah melalui kemitraan. Nah, penyuluhan pertanian juga merupakan orang yang terlibat dalam SDM ini ya. Indonesia sebagai penghasil biji kakao mentah terbesar 3 di dunia tentunya harus memperhatikan penuh SDM agar manajemen kakao dapat mengalami peningkatan, misalnya dengan pengadaan pelatihan atau pembinaan. Selanjutnya adalah bahan baku kakao. Bahan baku yang minim akan menghambat proses produksi kakao tersebut. Bahan baku kakao tentunya adalah kakao itu sendiri. Nah, kakao yang sesuai dengan SNI adalah kakao yang dari jenis tanaman kakao mulia dan kakao linda. Ukuran biji dilakukan pada saat tahap sortasi dan grading, serta mutu jenis dilihat dari segi kotoran, tingkat kelembapan, jamur, dan kadar biji. Yang terakhir ini adalah hasil produk kakao. Jadi setelah buah kakao hasil panen terkumpul, tahap selanjutnya yaitu pengupasan buah dan pengambilan biji. Hasil panen akan dijual di pasar lokal sampai pasar luar negeri untuk diolah agar memiliki nilai yang berlebih. Jadi itu adalah penjelasan singkat terkait dengan manajemen kakao. Mungkin ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.